Desa Sumber Agung di Banyuwangi pernah menjadi tempat yang damai. Hamparan sawah hijau dan suara gamelan yang bergema dari pura setiap malam menciptakan suasana tenteram. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, ketenangan itu lenyap. Sekelompok preman yang dipimpin oleh Bargo Guntur, pria bertubuh kekar dengan bekas luka melintang di pipi, mendadak muncul dan mulai menguasai desa. Awalnya, mereka hanya memalak pedagang kecil di pasar. Namun, lama-lama, keberanian mereka semakin menjadi. Bargo, dengan sorot matanya yang tajam dan penuh kebencian, tidak hanya merampas hasil panen warga, tetapi juga mengancam akan membakar rumah siapa saja yang berani melawan. Malam-malam yang biasanya dihiasi suara jangkrik kini berubah menjadi malam penuh teror. Warga yang takut pada amarah Bargo hanya bisa meratapi nasib. Bahkan kepala desa pun tak berdaya melawan, karena Bargo mengaku memiliki ilmu hitam yang membuatnya kebal terhadap senjata tajam. Puncak ketakutan terjadi ketika seorang pemuda bernama Suta, yang mencoba melawan Bargo karena ibunya dipukul, ditemukan terkapar di ladang dengan tubuh penuh luka. Suta yang awalnya dikenal pemberani kini hanya bisa terdiam, trauma berat merenggut semangat hidupnya. Bargo itu bukan manusia, bisik Suta kepada warga yang menjenguknya. Dia seperti memiliki kekuatan dari dunia lain. Ketakutan menyelimuti desa, pasar yang biasanya ramai mendadak sepi. Para petani memilih menyembunyikan hasil panennya, takut dirampas oleh Bargo dan anak buahnya. Pura yang menjadi pusat spiritual warga kini juga terbengkalai, karena tak ada yang berani keluar rumah saat malam tiba. Di setiap sudut desa, hanya ada keheningan dan bisikan doa yang lirih. Namun, di tengah ketakutan itu, seorang sesepuh desa, Pak Wiryo, mengingat sosok Ki Dirga, seorang dukun sakti yang pernah menjadi pelindung desa di masa lalu. Hanya Ki Dirga yang bisa menghentikan mereka, gumam Pak Wiryo kepada beberapa warga yang berkumpul di rumahnya. Tapi, Ki Dirga sudah lama menghilang, memilih hidup di hutan alas Purwo setelah berselisih dengan beberapa tokoh desa. Harapan kembali muncul ketika seorang pemuda pemberani bernama Ardi, cucu Pak Wiryo, menawarkan diri untuk mencari Ki Dirga. Kalau kita hanya diam, desa ini akan hancur, tegas Ardi dengan mata yang penuh semangat. Meskipun Pak Wiryo ragu, ia akhirnya memberikan restu. Ardi pun berangkat dengan doa dan bekal seadanya, menembus lebatnya hutan alas Purwo. Sementara itu, di sisi lain desa, Bargo semakin menggila. Ia merencanakan untuk menjadikan desa Sumber Agung sebagai markas besar, tempat ia dan anak buahnya bisa bebas melakukan apa saja tanpa takut aparat. Warga di sini pengecut, mereka hanya bisa menangis, teriak Bargo dengan tawa keras yang menggema hingga ke rumah-rumah warga. Di tengah malam yang sunyi, suara gong tiba-tiba terdengar dari arah pura yang sudah lama tak digunakan. Suara itu menggema, seolah-olah ada kekuatan besar yang tengah terbangun. Warga yang mendengarnya saling bertanya-tanya. Mereka tidak tahu bahwa ini adalah awal dari perubahan besar yang akan mengguncang desa Sumber Agung. Suara gong yang menggema dari arah pura membuat warga desa Sumber Agung merinding. Mereka keluar rumah dengan hati-hati, menatap pura yang kini tampak terang oleh sinar rembulan. Bisikan-bisikan mulai terdengar, menyebut nama Ki Dirga, sang dukun sakti yang dulu menjadi penjaga desa. Meski tidak ada yang berani mendekat, harapan mulai muncul di hati mereka. Namun, di sisi lain, suara itu juga sampai ke telinga Bargo. Ia yang tengah menikmati hasil rampasan di rumah kepala desa langsung menghentikan tawanya. "Apa ini lelucon? Siapa berani main-main denganku?" geramnya sambil melempar kendi arak hingga pecah. Di tengah perjalanan menuju alas Purwo, Ardi mendengar suara gong tersebut. Ia mempercepat langkahnya, meski tubuhnya mulai lelah menembus gelapnya hutan. Pohon-pohon besar yang menjulang tinggi dan suara binatang malam tidak mengurangi tekadnya. Setelah berjam-jam berjalan, ia akhirnya tiba di sebuah gubuk sederhana di tengah hutan. Dari kejauhan, ia melihat seorang pria tua berambut panjang sedang duduk bersila di depan api unggun, matanya terpejam seperti tengah berdoa. "Ki Dirga," panggil Ardi, suaranya penuh harap. Ki Dirga membuka matanya perlahan, menatap pemuda itu dengan sorot tajam namun penuh wibawa. "Aku sudah mendengar panggilan jiwa dari desamu, Nak. Ketakutan mereka telah sampai ke alam gaib. Tapi mengapa kau sendiri yang datang ke sini?" tanya Ki Dirga, suaranya serak namun penuh tenaga. Ardi menceritakan kekejaman Bargo dan penderitaan warga desa. Air mata mengalir di pipinya saat ia menceritakan nasib Suta. "Kami membutuhkan bantuanmu, Ki. Hanya engkau yang bisa melawan mereka," pinta Ardi dengan suara bergetar.
Ki Dirga menghela napas panjang. Aku meninggalkan desa karena mereka pernah melupakan ajaran leluhur, memilih mengandalkan duniawi daripada spiritual. Namun, jika ini sudah melibatkan kegelapan yang mengancam semua, aku tidak bisa berdiam diri. Dengan tongkat kayu yang selalu menemaninya, Ki Dirga berdiri. Mari kita bawa terang kembali ke desamu. Perjalanan kembali ke desa Sumber Agung tidak mudah. Malam itu hutan terasa lebih gelap dari biasanya, seolah-olah ada mata tak kasat mata yang mengintai mereka. Ki Dirga sempat berhenti di sebuah batu besar di tengah jalan dan menaburkan bunga sesaji sambil merapal doa. Ada kekuatan hitam yang melindungi Bargo. Aku harus mematahkan pertahanannya sebelum kita tiba, jelas Ki Dirga. Ardi hanya bisa mengikuti dengan takzim, meski bulu kuduknya meremang. Saat Ki Dirga dan Ardi tiba di tepi desa menjelang fajar, mereka disambut oleh beberapa warga yang tak berani mendekat tetapi memandang penuh harap. Pak Wiryo, yang telah menunggu sepanjang malam, langsung bersimpuh di hadapan Ki Dirga. Ki, kami mohon, selamatkan desa ini. Kami sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan, katanya dengan suara gemetar. Ki Dirga menepuk bahunya. Bangkitlah, Wiryo. Ketakutan hanya memberi kekuatan pada kegelapan. Waktunya cahaya melawan. Di saat yang sama, Bargo yang mendengar kabar bahwa Ki Dirga telah kembali merasa tidak gentar. Ia memerintahkan anak buahnya untuk mempersiapkan serangan ke pura pada malam harinya. Aku akan membuat legenda dukun itu berakhir di tanganku, katanya dengan tawa menggema. Tapi di dalam hatinya, ia merasa resah, seolah ada sesuatu yang besar akan terjadi. Fajar itu menjadi saksi ketika Ki Dirga berdiri di depan pura, tongkat kayunya menciptakan bayangan panjang di atas tanah. Ia memejamkan mata dan mulai melantunkan mantra kuno, memohon perlindungan kepada leluhur dan kekuatan alam. Desa Sumber Agung yang selama ini tenggelam dalam ketakutan perlahan mulai merasakan semangat baru. Warga berkumpul di sekitar pura, meski masih diliputi kecemasan. Mereka tahu, perang melawan kegelapan akan segera dimulai. Hari itu, matahari merangkak naik dengan lambat, seolah malu menyinari desa Sumber Agung yang masih diselimuti bayang-bayang ketakutan. Namun, di depan pura, Ki Dirga berdiri tegap. Wajahnya yang keriput memancarkan ketenangan, tapi sorot matanya penuh dengan ketegasan. Warga yang berkumpul di sekitarnya menatap penuh harap, meski sebagian masih ragu. Ki, apakah mungkin melawan Bargo? Dia kuat, dia punya ilmu hitam, bisik salah seorang warga. Ki Dirga hanya tersenyum tipis, lalu berkata, kegelapan hanya menang karena kalian lupa akan kekuatan cahaya dalam hati kalian. Aku akan memperingatkan mereka, tapi ingatlah, keberanian kalian adalah senjataku. Saat matahari mulai condong ke barat, Ki Dirga memutuskan menemui Bargo di pasar, tempat yang kini menjadi pusat kekuasaan para preman. Langkahnya perlahan tapi mantap, tongkat kayunya mengetuk jalan berbatu, menarik perhatian orang-orang yang bersembunyi di balik jendela rumah mereka. Pasar yang biasanya riuh kini sunyi, hanya ada tawa kasar Bargo dan anak buahnya yang tengah memalak seorang pedagang tua. Ketika Ki Dirga tiba, semua suara itu lenyap. Bargo berbalik, melihat sosok tua yang menghampirinya tanpa rasa takut. Jadi ini yang mereka sebut dukun sakti. Ejeknya dengan suara berat. Apa kau datang untuk meminta belas kasihan agar aku tidak menghancurkan desa ini? Ki Dirga tidak menjawab, ia hanya menatap tajam, mengangkat tongkatnya, dan berkata dengan suara tenang, kegelapan yang kau bawa sudah cukup. Tinggalkan desa ini sebelum kau dihancurkan oleh kesombonganmu sendiri. Tawa meledak dari mulut Bargo dan anak buahnya. Kau pikir aku takut pada mantra-mantra tua itu? Aku punya kekuatan yang bahkan tidak bisa dilawan oleh manusia sepertimu. Teriaknya sambil menunjuk ke arah Ki Dirga. Namun, saat ia melangkah mendekat, tanah di bawah kakinya tiba-tiba bergetar. Angin kencang berhembus, membawa debu dan daun-daun kering yang berputar di sekitar mereka. Anak buah Bargo yang awalnya tertawa kini mulai mundur ketakutan. Ki Dirga mengetukkan tongkatnya ke tanah, menciptakan bunyi yang menggema. Aku bukan datang untuk bertarung, tapi untuk memperingatkan. Setiap jiwa memiliki batas. Jika kau melangkah lebih jauh, kau tidak hanya akan menghancurkan dirimu sendiri, tapi juga semua yang kau anggap berharga. Suaranya bergema seperti petir, membuat beberapa anak buah Bargo tersungkur. Namun, Bargo tetap berdiri, meski tubuhnya mulai gemetar tanpa ia sadari. Dengan kesombongan yang tersisa, Bargo melangkah maju. Peringatanmu tidak berarti apa-apa, orang tua. Pergilah sebelum aku membuatmu menyesal.
Ia menghunus sebilah golok besar yang menggantung di pinggangnya, mengacungkannya ke arah Ki Dirga. Namun, sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, golok itu terlepas dari tangannya, melayang ke udara seolah-olah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Golok itu jatuh ke tanah di depan kaki Ki Dirga, membuat suasana semakin mencekam. "Ini kesempatan terakhirmu," ujar Ki Dirga dengan suara rendah tapi penuh otoritas. "Aku tidak akan memberi peringatan kedua. Tinggalkan desa ini dan biarkan warga hidup damai, atau bersiaplah menerima akibatnya." Ia berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Bargo yang terpaku di tempat. Anak buah Bargo saling berpandangan, sebagian dari mereka mulai mempertimbangkan untuk meninggalkan kelompok itu, tetapi Bargo hanya menahan amarah dalam diam. Saat malam tiba, Bargo duduk di tengah kelompoknya, menatap api unggun dengan mata yang menyala penuh dendam. Orang tua itu hanya bermain-main dengan ilusi. "Aku akan menunjukkan padanya siapa yang sebenarnya berkuasa di desa ini," katanya dengan suara menggema. Ia memerintahkan anak buahnya untuk bersiap menyerang pura tempat Ki Dirga tinggal. Namun, di tengah malam yang gelap, bayangan besar di kejauhan seolah mengawasi mereka, membuat suasana di kemah mereka tak lagi terasa nyaman. Pertempuran besar sudah mulai terasa di ujung waktu. Malam itu, langit di atas desa Sumber Agung tampak gelap pekat. Angin bertiup kencang, membawa aroma tanah basah dan daun-daun kering yang beterbangan. Suasana mencekam menyelimuti desa. Di pura, Ki Dirga duduk bersila di depan altar dengan mata terpejam. Lilin-lilin kecil menyala di sekelilingnya, sementara ia merapal doa dengan suara rendah. Warga yang berkumpul di luar pura menatap penuh harap, tapi juga cemas. Mereka tahu bahwa malam ini akan menjadi malam yang berbeda, malam di mana kebenaran dan kegelapan bertemu di satu garis. Yang sama, di sisi lain, di sebuah lapangan kosong di pinggir desa, Bargo berdiri di tengah lingkaran anak buahnya. Dengan nada penuh kebencian, ia memberikan perintah. "Kita akan menyerang pura malam ini. Hancurkan tempat itu, dan buat dukun tua itu menyesali keberaniannya menantangku," teriaknya. Anak buahnya bersorak, meski sebagian dari mereka menyimpan ketakutan yang tak terkatakan. Namun, mereka tidak berani membantah pemimpin mereka. Ketika rombongan Bargo mulai bergerak menuju pura, udara di sekitar mereka terasa semakin dingin. Suara-suara aneh terdengar, seperti bisikan-bisikan dari balik pepohonan. Salah satu anak buahnya berhenti, wajahnya pucat. "Bos, aku rasa ini bukan ide yang bagus. Ada sesuatu yang tidak beres," bisiknya. Namun, Bargo menatapnya tajam. "Takut? Kalau kau takut, pergi saja. Aku tidak butuh pengecut di sini," hardiknya. Anak buah itu terdiam, memaksakan langkah meski tubuhnya gemetar. Ketika mereka mendekati pura, suasana berubah semakin menakutkan. Kabut tebal tiba-tiba turun, mengaburkan pandangan mereka. Bargo mengacungkan golok besarnya, menerobos kabut tanpa rasa gentar. Namun, suara gong yang tiba-tiba menggema dari pura membuat langkah mereka terhenti. Suara itu begitu keras dan menggetarkan, seolah berasal dari kedalaman bumi. Anak buah Bargo mulai saling pandang, ketakutan terlihat jelas di wajah mereka. Di dalam pura, Ki Dirga membuka matanya. Ia menatap langit melalui celah di atap pura, lalu bangkit berdiri. Dengan tongkat kayunya, ia mengetuk tanah 3 kali. "Waktunya tiba," gumamnya. Ia melangkah keluar, berdiri di depan pura, menghadapi Bargo dan anak buahnya yang telah tiba di gerbang. Tatapan Ki Dirga begitu tajam, seperti menembus ke relung hati setiap orang yang melihatnya. "Aku sudah memperingatkanmu, Bargo. Tapi kau memilih jalan kehancuran," katanya dengan suara yang tenang namun penuh otoritas. Bargo tertawa keras, meski tawa itu terdengar dipaksakan. "Apa yang bisa kau lakukan, orang tua? Kau hanya memiliki mantra-mantra kuno. Aku punya senjata, aku punya orang-orangku. Ini waktunya kau menyerah," teriaknya sambil mengacungkan goloknya. Namun, sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, angin kencang berhembus, membawa pasir dan debu yang menyilaukan mata. Anak buahnya berteriak, mencoba melindungi wajah mereka, tapi sia-sia. Ki Dirga mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, lalu menghentakkannya ke tanah. Sebuah getaran aneh menyebar, membuat tanah di sekitar mereka terasa seperti berdenyut. Tiba-tiba, dari balik kabut, sosok-sosok bayangan muncul. Mereka adalah lelembut yang dipanggil oleh mantra Ki Dirga. Sosok-sosok itu melayang-layang dengan mata merah menyala, membuat anak buah Bargo lari tunggang langgang. Hanya Bargo yang tetap berdiri,
meski kini tubuhnya tampak gemetar. Kekuatanmu bukan apa-apa dibandingkan kehendak alam dan leluhur, ujar Ki Dirga dengan suara yang menggema. Kembalilah ke jalan yang benar, atau ini hanya awal dari kehancuranmu. Namun, Bargo yang dipenuhi amarah tidak lagi mendengar. Ia melangkah maju, bersiap menyerang Ki Dirga. Di tengah malam yang gelap, dua sosok itu berdiri berhadapan, seperti bayangan terang dan gelap yang siap bertempur. Pertempuran besar pun dimulai. Bargo berdiri dengan tubuh tegang di hadapan Ki Dirga. Kabut tebal di sekeliling mereka membuat udara terasa berat, tetapi kemarahan yang membakar dalam diri Bargo membuatnya melangkah tanpa ragu. Dengan tangan kekar yang menggenggam erat goloknya, ia berteriak, "Cukup main-main, dukun tua. Aku akan mengakhiri semua ini sekarang juga." Ia maju dengan gerakan cepat, mengayunkan goloknya ke arah Ki Dirga. Namun, sebelum golok itu menyentuh sasarannya, tongkat kayu Ki Dirga bergerak, menangkisnya dengan mudah. Suara dentingan keras terdengar, diikuti dengan getaran aneh yang membuat Bargo melangkah mundur. Goloknya terasa lebih berat, seperti ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Ki Dirga menatapnya dengan dingin. "Kemarahanmu adalah kelemahanmu, Bargo. Kau membiarkan kegelapan menguasai dirimu," katanya. Tapi Bargo hanya menyeringai, lalu merogoh sesuatu dari dalam kantongnya. Ia mengeluarkan sebuah jimat kecil berwarna hitam yang berkilauan di bawah sinar bulan. "Jangan mengira kau satu-satunya yang punya kekuatan, dukun tua," ujar Bargo sambil menggenggam jimat itu erat. Ia mulai merapal mantra dengan suara serak, dan seketika angin kencang berhembus, membawa bau busuk yang menusuk hidung. Kabut di sekeliling mereka berubah menjadi lebih pekat, membentuk bayangan-bayangan menyeramkan yang melayang di udara. Warga yang mengintip dari kejauhan menjerit ketakutan. "Dia juga memanggil roh-roh jahat," teriak salah seorang warga. Ki Dirga berdiri tegak, tak gentar sedikit pun. Ia menancapkan tongkatnya ke tanah, menciptakan lingkaran cahaya kecil yang melindunginya dari bayangan-bayangan gelap itu. Namun, Bargo tampak semakin kuat. Tubuhnya seolah membesar, matanya berkilauan merah, dan tawa menyeramkan keluar dari mulutnya. "Kau tak akan bisa melawanku, Ki Dirga. Aku adalah penguasa baru desa ini, dan tak ada yang bisa menghentikanku." Ki Dirga menghela napas, lalu menutup matanya. Ia merapatkan kedua tangannya di depan dada, merapal doa dalam bahasa kuno yang hanya dimengerti oleh mereka yang terhubung dengan leluhur. Cahaya putih perlahan keluar dari tubuhnya, mengusir bayangan-bayangan gelap yang berusaha menyerangnya. Namun, kekuatan Bargo yang dilindungi jimat hitam itu begitu besar, hingga Ki Dirga harus mengerahkan seluruh fokusnya untuk menahan serangan. Melihat itu, Bargo semakin percaya diri. Ia melompat ke depan dengan golok yang terangkat tinggi, mencoba menyerang lingkaran cahaya yang melindungi Ki Dirga. Tapi saat goloknya menyentuh lingkaran itu, percikan api muncul, memaksa Bargo mundur lagi. Ia menggeram, wajahnya dipenuhi kebencian. "Ini hanya soal waktu, Ki Dirga. Kekuatanmu tidak akan bertahan lama," teriaknya sambil menggenggam jimatnya lebih erat. Di sisi lain desa, Raji, salah satu anak buah Bargo, menyaksikan semua itu dengan hati yang berkecamuk. Ia tahu jimat hitam itu adalah sumber kekuatan Bargo, tetapi ia juga tahu bahwa kekuatan itu berbahaya, bahkan bagi Bargo sendiri. Dalam hatinya, ia mulai merasa bahwa ini sudah kelewatan. Namun, ketakutannya pada Bargo membuatnya hanya bisa berdiam diri, meski hatinya berteriak untuk melakukan sesuatu. Pertarungan antara Ki Dirga dan Bargo semakin sengit. Kekuatan alam dan kegelapan saling bertarung di tengah malam yang sunyi. Warga desa hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, sebagian besar berlutut memohon keselamatan. Namun, di tengah kegelapan yang semakin pekat, ada secercah harapan yang mulai muncul. Mereka percaya, selama Ki Dirga masih berdiri, kebenaran tidak akan kalah. Tapi mereka tahu, malam ini belum akan berakhir. Pertarungan ini baru saja dimulai. Pertarungan antara Ki Dirga dan Bargo berlangsung semakin sengit. Bargo, dengan jimat hitam di tangannya, tampak semakin beringas. Setiap mantra yang ia rapal membuat bayangan-bayangan kelam di sekitarnya semakin banyak dan agresif. Sementara itu, Ki Dirga, meski tampak tenang, mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Lingkaran cahayanya perlahan memudar, membuat warga yang menyaksikan semakin cemas. Di tengah pertempuran itu, salah satu anak buah Bargo, Raji, yang sejak awal merasa tak nyaman, memutuskan untuk bertindak. Diam-diam, ia menyelinap ke arah kerumunan warga di dekat pura.
Dengan suara pelan, ia berkata kepada Pak Wiryo, "Aku tahu bagaimana menghentikan ini. Jimat itu, sumber kekuatan Bargo. Jika kita bisa menghancurkannya, dia tidak akan punya apa-apa lagi." Wajah Pak Wiryo berubah tegang, tapi ia tahu Raji berkata benar. Pak Wiryo segera menyusun rencana. Ia memanggil beberapa pemuda desa yang masih memiliki keberanian tersisa. "Kita harus mendekati Bargo tanpa ia sadari," bisiknya. Dengan langkah hati-hati, mereka mulai bergerak, memanfaatkan kegelapan untuk bersembunyi di balik reruntuhan dan pepohonan. Sementara itu, di tengah medan pertempuran, Kidirga terus bertahan, meski ia tahu waktu tidak berpihak padanya. Bargo tertawa keras, melihat cahaya perlindungan Kidirga semakin redup. "Akhirnya, kau mulai lelah, orang tua. Kau tidak sekuat yang mereka ceritakan," teriaknya sambil melancarkan serangan lagi. Kali ini, ia memanggil bayangan berbentuk ular raksasa yang melingkar di sekitar Kidirga, mencoba menghancurkan lingkaran terakhir pertahanannya. Kidirga berdiri tegak, merapal mantra dengan sisa tenaga yang dimilikinya, mencoba menahan tekanan yang semakin besar. Sementara itu, Pak Wiryo dan Raji berhasil mendekati Bargo dari belakang. Dengan hati-hati, Raji meraih batu besar, bersiap menghantam tangan Bargo yang menggenggam jimat. Namun, tepat sebelum ia bergerak, salah satu anak buah Bargo melihat mereka. "Bos, mereka mencoba mencuri jimatmu," teriaknya. Bargo berbalik dengan cepat, wajahnya penuh amarah. "Pengkhianat, kau akan mati malam ini, Raji," serunya sambil mengayunkan goloknya. Raji berhasil menghindar, tapi goresan kecil di lengannya membuat darah mengalir. Pak Wiryo, dengan keberanian yang tiba-tiba muncul, mencoba membantu dengan menarik perhatian Bargo. "Ini bukan hanya pertarungan antara kau dan Kidirga. Ini pertarungan untuk seluruh desa," teriaknya. Namun, Bargo tidak peduli. Ia menyerang mereka dengan penuh dendam, membuat keduanya terdesak. Melihat situasi genting itu, Kidirga memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Dengan napas tersengal, ia mengangkat tongkat kayunya tinggi-tinggi, memfokuskan seluruh energi yang tersisa. "Kekuatan leluhur, dengarkan aku. Hancurkan kegelapan ini sekali untuk selamanya," serunya. Cahaya putih menyilaukan tiba-tiba muncul dari tongkatnya, menerangi seluruh desa. Cahaya itu begitu kuat hingga membuat Bargo terlempar ke tanah. Ketika cahaya memudar, Bargo terkapar, tubuhnya melemah. Jimat hitam di tangannya hancur menjadi abu. Namun, Kidirga juga jatuh tersungkur. Napasnya tersisa hanya beberapa hembusan. Warga berlari mendekatinya, termasuk Pak Wiryo dan Raji. Dengan suara pelan, Kidirga berkata, "Kalian harus menjaga desa ini, jangan biarkan kegelapan kembali." Setelah itu, ia menutup matanya untuk terakhir kalinya. Warga menangis, sementara Bargo yang tak lagi memiliki kekuatan hanya bisa tertunduk, menyadari kekalahannya. Pagi di desa Sumber Agung datang dengan kesunyian yang menyayat. Cahaya matahari yang biasanya terasa hangat kini hanya menyisakan keheningan yang berat. Di tengah lapangan dekat pura, tubuh Kidirga terbaring dengan damai, dikelilingi warga yang menangis dalam diam. Pak Wiryo memimpin doa, suaranya gemetar, sementara Raji berdiri tak jauh, memandang ke arah tubuh Bargo yang masih terkulai lemah di tepi lapangan, tangan terikat erat oleh beberapa pemuda desa. Bargo, yang sebelumnya begitu gagah dan sombong, kini tampak seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Tanpa jimat hitam yang memberinya kekuatan, ia hanyalah manusia biasa. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tetapi karena ketakutan dan rasa bersalah yang mulai merayapi hatinya. Ia menatap tubuh Kidirga dengan mata yang kosong, seolah tak percaya bahwa seorang lelaki tua yang ia remehkan telah mengorbankan segalanya demi menyelamatkan desa ini. "Kenapa dia melakukannya?" gumam Bargo, suaranya nyaris tak terdengar. Raji yang berdiri di dekatnya mendengar pertanyaan itu dan menjawab dengan nada tegas, "Karena itulah bedanya dia denganmu." Kidirga tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia hidup untuk melindungi orang lain, sesuatu yang tidak pernah kau pahami. Kata-kata itu menusuk hati Bargo seperti sembilu. Ia menundukkan kepala, menyadari betapa hampa kehidupannya yang selama ini hanya dipenuhi oleh keserakahan dan amarah. Pak Wiryo mendekat ke arah Bargo. Tatapannya tidak penuh dengan kebencian, melainkan kelelahan dan harapan. "Bargo, kami akan memberikanmu kesempatan untuk bertobat. Kidirga mengorbankan nyawanya bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa bahkan dalam kegelapan, masih ada jalan kembali ke cahaya," ujarnya.
Bargo terdiam, air mata mulai mengalir di wajahnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan sesuatu yang asing, penyesalan. Namun, tidak semua warga setuju. Beberapa pemuda desa yang keluarganya menjadi korban kebrutalan Bargo mendesak agar ia dihukum berat. "Dia sudah menghancurkan hidup kita. Dia harus membayar," teriak salah satu pemuda. Suasana mulai memanas. Raji berdiri di antara mereka, mencoba menenangkan suasana. "Kita semua kehilangan sesuatu karena Bargo. Tapi apa kita mau menghancurkan apa yang sudah Ki Dirga perjuangkan dengan darah dan nyawanya?" Kata-kata Raji membuat sebagian besar warga termenung. Mereka tahu dendam hanya akan melahirkan lebih banyak kegelapan. Setelah perdebatan panjang, warga akhirnya sepakat untuk mengusir Bargo dari desa, memberinya kesempatan untuk memulai hidup baru di tempat lain. "Pergilah, dan jangan pernah kembali," ujar Pak Wiryo tegas. Dengan tubuh yang lemah dan hati yang penuh penyesalan, Bargo berjalan meninggalkan desa, ditemani bayangan dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Setelah kepergian Bargo, warga desa berkumpul di sekitar tubuh Ki Dirga untuk memberikan penghormatan terakhir. Mereka menyalakan dupa dan menyanyikan lagu-lagu doa, memohon agar jiwa Ki Dirga diterima di tempat terbaik. Pak Wiryo, dengan suara yang penuh haru, berkata, "Ki Dirga tidak hanya melindungi kita. Dia mengajarkan kita untuk berani, untuk saling menjaga, dan untuk tidak menyerah pada kegelapan." Malam itu, langit desa Sumber Agung dihiasi bintang-bintang yang berkilauan, seolah merayakan akhir dari kegelapan yang pernah menyelimuti desa itu. Meski kehilangan Ki Dirga meninggalkan luka yang mendalam, warga berjanji untuk melanjutkan perjuangannya. Mereka sadar, kekuatan sejati bukan berasal dari ilmu hitam atau kekuatan gaib, tetapi dari keberanian, kasih sayang, dan kepercayaan satu sama lain. Hari-hari berlalu sejak kepergian Bargo dan pengorbanan Ki Dirga. Desa Sumber Agung perlahan-lahan mulai pulih dari luka yang ditinggalkan oleh kejadian itu. Namun, kekosongan yang ditinggalkan Ki Dirga terasa begitu besar. Pura yang dahulu menjadi tempat perlindungan dan sumber kekuatan spiritual kini menjadi simbol kerinduan dan harapan. Warga desa sering datang untuk berdoa, menyalakan dupa, dan mengenang sosok tua yang telah melindungi mereka hingga akhir hayatnya. Raji, yang selama ini hidup di bawah bayang-bayang Bargo, memutuskan untuk tetap tinggal di desa. Ia merasa bertanggung jawab untuk menebus dosanya dan membantu membangun kembali kepercayaan warga. Awalnya, banyak yang menolak kehadirannya, menganggapnya sebagai bagian dari masa lalu yang kelam. Namun, perlahan, ia membuktikan niat baiknya dengan bekerja keras membantu warga. Ia memperbaiki rumah-rumah yang rusak, membersihkan jalan, dan menjadi salah satu orang pertama yang membantu di setiap kesempatan. Suatu malam, saat sedang membersihkan pura, Raji menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di balik altar utama, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil yang tersembunyi. Dengan hati-hati, ia membuka kotak itu dan mendapati sebuah kitab tua. Berisi mantra-mantra kuno serta pesan yang ditulis tangan oleh Ki Dirga. Pesan itu berbunyi, garis bawah, ilmu dan kekuatan ini bukanlah milikku. Ini adalah warisan leluhur kita, untuk melindungi dan melayani, bukan untuk menguasai. Jika kau menemukannya, jadilah penjaga, bukan pemilik. Garis bawah. Raji membawa kitab itu ke Pak Wiryo dan beberapa tetua desa. Mereka berkumpul di pura, membaca isi kitab tersebut dengan rasa hormat. Pesan-pesan di dalamnya tidak hanya berisi mantra, tetapi juga petunjuk tentang cara menjaga keharmonisan antara manusia dan alam. Pak Wiryo, yang selama ini menjadi penggerak utama warga, mengusulkan agar kitab itu dijadikan pedoman baru bagi desa. Ini adalah warisan Ki Dirga untuk kita. Kita harus menjaga dan menghormatinya, seperti dia menjaga kita, ujarnya. Warga desa sepakat untuk mendirikan sebuah ruang khusus di pura untuk menyimpan kitab itu. Mereka menamainya, Ruang Leluhur, tempat di mana siapapun dapat datang untuk belajar tentang nilai-nilai yang diajarkan Ki Dirga. Ruang itu menjadi simbol baru bagi desa, pengingat bahwa kekuatan sejati terletak pada persatuan dan keberanian untuk berbuat benar, meski menghadapi tantangan yang besar. Sementara itu, Raji, yang merasa terinspirasi oleh pesan Ki Dirga, mulai mempelajari isi kitab itu dengan tekun. Ia dibimbing oleh Pak Wiryo dan beberapa tetua yang masih memahami tradisi kuno. Meski tidak memiliki bakat luar biasa seperti Ki Dirga, ia menunjukkan kesungguhan dan niat baik untuk melindungi desa. Warga perlahan mulai menerimanya,
melihat bagaimana ia berubah dari seorang pengikut kegelapan menjadi pelayan bagi orang lain. Malam-malam di desa kini terasa lebih damai. Meski kehilangan Ki Dirga masih membekas, warga merasa kehadirannya tetap ada melalui warisan yang ia tinggalkan. Pura menjadi tempat yang lebih hidup, penuh dengan doa dan aktivitas gotong royong. Anak-anak mulai belajar dari para tetua tentang pentingnya menjaga tradisi, sementara para pemuda berkomitmen untuk melindungi desa dari ancaman apapun di masa depan. Di malam yang penuh bintang, Raji berdiri di depan pura, memandang ke langit. Ki Dirga, aku berjanji tidak akan mengecewakanmu. Aku akan melindungi desa ini, seperti yang kau lakukan, gumamnya. Di kejauhan, suara angin berbisik lembut, seolah membawa pesan bahwa perjuangan Ki Dirga tidak sia-sia. Kini, Sumber Agung kembali berdiri tegak, bukan karena ilmu atau kekuatan gaib, tetapi karena kepercayaan pada kebaikan yang terus diwariskan. Malam itu, langit di desa Sumber Agung tampak gelap tanpa bintang. Udara terasa berat, seolah membawa tanda-tanda sesuatu yang tak biasa. Raji sedang duduk di beranda pura, mempelajari kitab warisan Ki Dirga dengan penuh konsentrasi. Namun, ia dikejutkan oleh suara langkah kaki mendekat. Pak Wiryo muncul dengan wajah tegang. Raji, aku mendapat kabar dari tetua desa sebelah. Ada kelompok orang asing yang terlihat mendekati perbatasan desa. Mereka tampak mencurigakan, ujarnya. Raji segera berdiri. Apa mereka membawa senjata? Tanyanya. Pak Wiryo mengangguk. Mereka terlihat seperti kelompok pemburu yang sering mengambil hasil hutan tanpa izin. Desa kita mungkin menjadi target mereka selanjutnya. Raji merasakan dadanya berdegup kencang. Ancaman baru ini datang di saat desa baru saja pulih dari trauma sebelumnya. Ia tahu ini adalah ujian, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi seluruh warga desa. Dengan segera, Raji mengumpulkan beberapa pemuda desa untuk berjaga di perbatasan. Ia memimpin mereka dengan tenang, mencoba menenangkan rasa takut yang jelas terpancar di wajah mereka. Kita tidak akan membiarkan desa ini kembali dihancurkan, ujarnya tegas. Namun, di dalam hati, ia bertanya-tanya apakah dirinya benar-benar siap untuk menghadapi tantangan sebesar ini. Tanpa Ki Dirga di sisinya, ia merasa seperti seorang pemula yang melangkah ke medan perang tanpa perlindungan. Saat malam semakin larut, suara-suara mencurigakan mulai terdengar dari arah hutan. Bayangan-bayangan besar bergerak di antara pepohonan, disertai dengan suara gemerisik daun dan patahan ranting. Raji mengangkat tangan, memberi isyarat kepada para pemuda untuk tetap diam. Dari balik kegelapan, muncul sekelompok pria dengan wajah keras, membawa senjata tajam dan karung-karung besar. Desa ini akan menjadi milik kita malam ini, ujar salah satu dari mereka dengan nada dingin. Raji melangkah maju, menghadang mereka. Ini bukan tempat kalian, pergilah sebelum kalian menyesal, katanya dengan suara yang tegas, meski hatinya gemetar. Para pria itu tertawa mengejek. Apa yang bisa dilakukan seorang bocah seperti kau? Kami tidak takut pada desa ini, apalagi setelah kami dengar dukun tua kalian sudah mati, ujar salah satu dari mereka. Kata-kata itu menusuk hati Raji, tetapi ia tidak mundur. Ia teringat pesan Ki Dirga, garis bawah, jadilah penjaga, bukan pemilik. Garis bawah. Dengan penuh keberanian, Raji mulai merapal mantra sederhana yang ia pelajari dari kitab Ki Dirga. Angin malam yang tadinya tenang mulai berhembus lebih kencang, membawa rasa dingin yang menusuk tulang. Para pria asing itu terkejut ketika angin tersebut membawa suara-suara aneh, seolah-olah berasal dari roh-roh penjaga desa. Salah satu dari mereka mulai terlihat ragu, tetapi pemimpin mereka masih mencoba menantang. Ini hanya trik murahan, teriaknya. Namun, sebelum pemimpin itu sempat melangkah lebih jauh, seekor burung hantu besar tiba-tiba terbang rendah di atas kepala mereka, mengeluarkan suara serak yang menggema di malam hari. Para pria itu mulai panik. Raji memanfaatkan momen tersebut untuk melangkah lebih dekat, mengangkat tongkat kayu kecil yang ia bawa. Pergilah, atau desa ini akan menjadi akhir bagi kalian, ujarnya dengan nada yang lebih kuat. Akhirnya, rasa takut menguasai para pria asing itu. Mereka melarikan diri ke dalam kegelapan hutan, meninggalkan barang-barang mereka. Warga desa yang menyaksikan dari kejauhan bersorak lega. Pak Wiryo mendekati Raji, menepuk pundaknya. Kau sudah melakukan apa yang harus dilakukan. Kau telah menjaga warisan Ki Dirga dengan baik, ujarnya. Meski berhasil mengusir ancaman itu, Raji tahu perjuangannya belum berakhir. Desa ini akan selalu menjadi target bagi mereka yang serakah,
dan ia bertekad untuk terus melindunginya, apapun yang terjadi. Pagi itu, desa Sumber Agung terasa tenang. Udara yang sejuk menyelimuti tiap sudut desa, menyegarkan jiwa setelah malam yang penuh ketegangan. Raji, meski kelelahan, merasa bangga karena berhasil mengusir kelompok pemburu yang berniat merusak kedamaian desa. Namun, dalam hatinya, ada kegelisahan yang tidak kunjung hilang. Ancaman itu, meski sudah berlalu, meninggalkan bekas yang mendalam. Raji tahu bahwa meski satu ancaman berhasil dihadapi, akan selalu ada yang lain yang menunggu di balik bayang-bayang. Pak Wiryo datang mendekati Raji yang sedang duduk di tangga pura. "Kau melakukannya dengan baik, Raji," katanya dengan senyum penuh kebanggaan. "Tapi aku bisa merasakannya. Ketegangan itu, ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mengincar kita. Kita harus lebih siap." Raji mengangguk pelan. "Aku tahu, Pak Wiryo. Tidak ada yang pernah benar-benar selesai. Tapi kita harus tetap bertahan, untuk menjaga apa yang telah Ki Dirga mulai." Namun, seiring berjalannya waktu, keheningan yang telah terbentuk di desa mulai diuji. Suatu hari, ketika Raji sedang mengajar anak-anak desa tentang sejarah leluhur mereka di ruang leluhur, seorang pemuda berlari ke arahnya dengan wajah pucat. "Raji, ada yang datang lagi. Kali ini, mereka lebih banyak dan tampaknya lebih berbahaya," serunya dengan suara terbata-bata. Raji merasa dadanya berdegup kencang. Tanpa pikir panjang, ia mengumpulkan para pemuda desa dan mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman itu. Pak Wiryo yang mendengar kabar itu segera menghimpun warga di balai desa. "Kita tidak bisa membiarkan ancaman ini merusak apa yang sudah kita bangun. Kita akan bertahan, seperti yang Ki Dirga ajarkan kepada kita," katanya dengan tegas. Warga desa yang sudah terbiasa dengan kehidupan damai mulai merasakan ketegangan yang kembali muncul. Mereka tahu, meskipun mereka telah mengusir ancaman sebelumnya, ada kekuatan lain yang selalu mengintai. Saat malam menjelang, para pemuda desa yang dipimpin oleh Raji berada di perbatasan, menunggu dengan waspada. Dari kejauhan, mereka melihat bayangan-bayangan gelap bergerak menuju desa, membawa sesuatu yang lebih besar dari sebelumnya. Kali ini, kelompok itu tidak hanya terdiri dari pemburu, tetapi juga orang-orang dengan niat yang lebih jahat, seolah mereka datang untuk menuntut sesuatu yang lebih dari sekadar hasil hutan. Raji memimpin para pemuda untuk berdiri teguh. "Ingat apa yang Ki Dirga ajarkan. Kita bukan hanya berjuang untuk diri kita sendiri, tapi untuk masa depan desa ini. Jangan biarkan mereka merusak apa yang telah kita bangun," ujarnya. Semua mata menatap Raji, penuh kepercayaan. Mereka tahu bahwa keberanian mereka malam ini akan menentukan nasib desa mereka ke depan. Dengan hati yang mantap, mereka menantang bayangan-bayangan yang semakin dekat. Ketika kelompok itu akhirnya muncul di depan mereka, Raji melihat bahwa pemimpin kelompok itu adalah seseorang yang tampaknya tidak asing baginya. Wajahnya kasar, dengan tatapan penuh kebencian. "Kau masih hidup, Raji?" seru pemimpin itu dengan nada penuh kebencian. Raji mengenali sosok itu, ia adalah salah satu anggota kelompok yang dahulu bekerja sama dengan Bargo. "Kau datang lagi untuk mengacaukan desa ini?" tanya Raji dengan suara yang penuh ketegasan. Pemimpin kelompok itu tertawa dingin. "Kami datang bukan hanya untuk desa ini, tapi untuk warisan Ki Dirga yang kalian sembunyikan. Kami ingin menguasai kekuatan yang dia tinggalkan," katanya sambil menatap tajam ke arah pura. Raji mengangkat tangan, menahan amarah yang mulai membakar dirinya. "Kami akan melindungi warisan itu, dan tidak ada yang akan bisa mengambilnya dari kami. Ini adalah milik kami, dan kami akan menjaganya hingga akhir," serunya dengan penuh semangat. Saat itu, angin malam yang sejuk tiba-tiba berhembus kencang, seolah menguatkan kata-kata Raji. Para pemuda desa berdiri teguh di belakangnya, siap menghadapi ancaman yang datang. Di bawah cahaya rembulan yang bersinar terang, Raji merasakan kehadiran Ki Dirga dalam dirinya. Warisan yang telah ditinggalkan bukan hanya ilmu, tetapi juga semangat untuk tidak pernah menyerah. Meski tantangan semakin besar, mereka tahu, selagi mereka bersatu, tidak ada kegelapan yang bisa mengalahkan cahaya yang ada di dalam hati mereka. Malam itu, udara terasa semakin tegang. Ketegangan yang meliputi desa Sumber Agung seolah memuncak, seiring dengan kedatangan kelompok yang dipimpin oleh orang yang pernah menjadi bagian dari kegelapan masa lalu. Raji berdiri di depan barisan pemuda desa, tubuhnya tegap dan matanya menatap penuh determinasi. Di hadapannya, kelompok yang datang itu bersenjata lengkap, siap menggempur. Namun,
Kali ini Raji merasa ada sesuatu yang berbeda, suatu kekuatan dalam dirinya yang seakan memanggilnya untuk melindungi tanah kelahirannya. Kami tidak akan mundur, kata Raji dengan suara yang mantap. Pak Wiryo yang berdiri di sampingnya menepuk pundaknya. Kau sudah menjadi pemimpin bagi kami, Raji. Kami akan berdiri bersamamu. Ini adalah saat kita untuk melawan kegelapan sekali dan untuk selamanya. Kata-kata itu menguatkan tekad Raji. Meskipun bayangan masa lalu terus menghantuinya, ketakutannya bukan hanya terhadap ancaman yang datang, tetapi juga pada kenyataan bahwa pertempuran ini mungkin akan mengubah segalanya. Pemimpin kelompok itu, yang dikenal sebagai Jaka, menatap Raji dengan penuh kebencian. Kau tidak belajar dari kesalahanmu, iya. Ki Dirga sudah mati, dan sekarang kalian hanya bertahan pada kenangan kosong. Teriaknya dengan suara penuh amarah. Kami datang untuk menguasai kekuatan yang dia sembunyikan, dan tidak ada yang bisa menghentikan kami. Raji menatap Jaka dengan dingin. Kekuatan itu bukan milik kalian. Kami akan menjaganya, seperti yang Ki Dirga ajarkan kepada kami. Dengan isyarat dari Jaka, kelompok itu mulai maju, menyerang dengan senjata tajam. Tapi Raji, dengan pemahaman yang ia peroleh dari kitab Ki Dirga, segera memanggil kekuatan alam yang tersembunyi. Ia melafalkan mantra yang dipelajarinya dengan hati-hati, dan seketika angin kencang berputar mengelilingi mereka, membuat tanah di bawah kaki mereka bergetar. Para pemuda desa yang berada di belakangnya juga ikut menggerakkan energi yang mereka pelajari, menguatkan perisai alam yang melindungi mereka. Namun, Jaka tidak menyerah begitu saja. Dengan senyum licik, ia melangkah maju, menggenggam sebuah jimat hitam yang bercahaya merah. Kau pikir itu bisa mengalahkan kami? Katanya, sambil melepaskan energi gelap yang keluar dari jimatnya. Energi itu berputar seperti tornado, mencoba menembus perisai yang dibentuk oleh Raji dan para pemuda desa. Sinar merah dari jimat itu bersinar terang, dan dalam sekejap, angin yang berputar mulai kehilangan kekuatannya. Raji merasakan tubuhnya lemah, seolah energi yang ia keluarkan mulai terkuras habis. Ia berjuang untuk tetap berdiri, meskipun kesulitan. Dalam kepanikan, ia mendengar suara angin lembut di dekatnya, suara yang familiar. Itu adalah suara Ki Dirga. Ingat, Raji, kekuatanmu bukan hanya dari kata-kata, tetapi dari hati yang murni. Jangan biarkan kegelapan menguasai dirimu. Suara itu memberi Raji kekuatan yang luar biasa. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia menegakkan tubuhnya dan mengangkat tangannya ke udara, memanggil kekuatan alam yang lebih besar. Di saat yang kritis itu, cahaya terang menyinari seluruh lapangan, mengusir kegelapan yang dibawa oleh jimat Jaka. Para pemuda desa, dipimpin oleh Raji, menguatkan energi mereka, membentuk pusaran cahaya yang menghancurkan energi hitam dari jimat. Jaka terkejut melihat perubahan itu. Tidak mungkin, bagaimana kalian bisa? Ia belum sempat menyelesaikan kalimatnya ketika cahaya itu menyelubungi tubuhnya, mengirimnya jatuh ke tanah dengan keras. Ketika Jaka terjatuh, kekuatan hitamnya pun lenyap, meninggalkan keheningan yang menenangkan. Warga desa yang melihat pertempuran itu mulai bersorak, namun Raji merasa lelah dan kosong. Ia jatuh terduduk, matanya terbuka lebar menatap langit. Kita berhasil, bisiknya, meskipun tubuhnya terasa sangat lemah. Di sekelilingnya, para pemuda desa dan Pak Wiryo mendekat, menyambutnya dengan penuh kebanggaan. Namun, meski kemenangan diraih, Raji tahu bahwa kemenangan ini bukanlah akhir dari segalanya. Ini adalah awal dari perjalanan yang lebih panjang, di mana desa ini harus terus dijaga, dengan keberanian dan hati yang tulus. Pagi itu, desa Sumber Agung tampak berbeda. Meski ancaman dari Jaka dan kelompoknya telah berlalu, desa itu kini seolah bernafas dalam kesunyian yang lebih dalam, seolah mengingatkan setiap jiwa bahwa kemenangan tidak datang tanpa pengorbanan. Raji duduk di depan pura, matanya kosong menatap hamparan sawah yang terbentang luas. Tubuhnya masih terasa lelah, namun pikirannya jauh lebih berat. Ia tahu bahwa meski pertempuran telah usai, luka yang ditinggalkan oleh kekuatan gelap itu tidak akan mudah sembuh. Desa ini, dan dirinya sendiri, telah berubah selamanya. Pak Wiryo mendekat dengan langkah pelan, duduk di samping Raji. Kau melakukan hal yang luar biasa, Raji. Desa ini berhutang banyak padamu, katanya dengan nada lembut. Raji mengangkat pandangannya, menatap Pak Wiryo. Tapi aku tidak merasa seperti pemenang, Pak. Seperti ada sesuatu yang hilang dalam diri saya, seolah apa yang telah kita lakukan belum cukup, jawabnya dengan suara yang penuh kelelahan. Pak Wiryo hanya mengangguk,
memahami pergulatan batin yang tengah dialami oleh pemuda itu. Beberapa minggu setelah pertempuran itu, kehidupan di desa mulai kembali normal. Anak-anak kembali bermain di luar, para petani kembali bekerja di sawah, dan udara yang sebelumnya dipenuhi ketegangan kini terasa lebih damai. Namun, di balik kedamaian itu, Raji merasa bahwa ada bayangan yang terus mengikutinya. Setiap malam, ia merasa ada yang mengawasi, seolah energi gelap yang pernah dihancurkan belum sepenuhnya lenyap. Ia merasa seakan ada jejak yang tak terhapuskan, jejak yang membawanya kembali pada kenyataan bahwa perang batin masih harus dilalui. Suatu malam, saat Raji tengah duduk sendirian di pura, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat. Raji menoleh dan melihat sosok yang sangat ia kenal, sosok yang sudah tiada, Ki Dirga. Namun, kali ini, Ki Dirga tampak berbeda. Wajahnya penuh kelelahan, matanya memancarkan kecemasan yang dalam. "Raji, ada yang belum selesai," kata Ki Dirga dengan suara yang rendah namun tegas. Raji terbelalak, tubuhnya kaku. "Ki Dirga, tapi, bagaimana mungkin?" tanyanya, bingung sekaligus takut. Ki Dirga mendekat, menjelaskan dengan pelan. "Kekuatan yang kita hadapi belum benar-benar lenyap. Jaka hanya satu dari banyak ancaman yang bisa datang dari kekuatan kegelapan yang lebih besar. Ada yang lebih jahat yang mengincar kalian, mengincar warisan yang aku tinggalkan." Raji menggigit bibirnya, hatinya dipenuhi kebingungan dan kecemasan. "Apa yang harus aku lakukan? Apa yang bisa kami lakukan untuk menghentikan semua ini?" Ki Dirga menatapnya dengan penuh harapan. "Kekuatanmu lebih besar dari yang kau kira, Raji. Kau bukan hanya penjaga desa ini, kau adalah penjaga warisan yang lebih besar, warisan dari nenek moyangmu, dari roh-roh yang menjaga tanah ini. Jangan biarkan dirimu diliputi ketakutan. Kamu harus menemukan sumber kekuatanmu yang sejati." Ki Dirga memberikan pandangan terakhir, seolah menyampaikan pesan yang sangat penting sebelum sosoknya menghilang dalam tiupan angin malam. Raji terdiam lama setelah Ki Dirga menghilang, merenung dalam kesunyian yang menyelimuti pura. Seakan pesan itu tertanam dalam benaknya, membangkitkan rasa tanggung jawab yang lebih besar. Ia tahu, meski kemenangan yang lalu adalah bukti dari kekuatan persatuan dan tekad, ancaman yang lebih besar kini menanti di depan. Raji merasa bahwa tugasnya baru saja dimulai. Ia harus menemukan kekuatan sejati yang bisa melindungi tidak hanya desanya, tetapi juga warisan yang terkubur dalam tanah ini. Keesokan harinya, Raji berkumpul dengan Pak Wiryo dan beberapa tetua desa. "Kita harus melakukan sesuatu lebih dari sekadar bertahan. Ada ancaman yang lebih besar yang sedang mengintai. Ki Dirga sudah memberi petunjuk, kita harus lebih siap, lebih kuat," ujarnya dengan penuh tekad. Pak Wiryo mengangguk perlahan. "Kita sudah memulai dengan langkah yang benar, Raji. Kini saatnya kita menemukan jalan yang lebih jelas. Kita akan menggali lebih dalam tentang apa yang diwariskan oleh nenek moyang kita, tentang kekuatan yang belum kita ketahui." Desa Sumber Agung, meskipun telah mengalahkan satu ancaman, kini tahu bahwa ujian sesungguhnya belum berakhir. Dan Raji, dengan pesan Ki Dirga yang masih membekas di hati, siap untuk memulai pencariannya, menggali lebih dalam untuk menemukan kekuatan yang tersembunyi, agar desa ini tetap berdiri tegak, apapun yang akan datang. Hari-hari berikutnya, Raji tidak bisa tidur nyenyak. Pikirannya terus diganggu oleh pesan Ki Dirga yang masih terngiang di telinganya, dan beban tanggung jawab yang kini ada di pundaknya. Kekuatan sejati, Raji seringkali bergumam, mencoba mencerna kata-kata tersebut. Ia merasa seperti ada sesuatu yang hilang dalam dirinya, suatu kunci yang harus ia temukan untuk bisa melangkah lebih jauh. Tanpa itu, desa ini, dan semua yang ia perjuangkan, mungkin akan jatuh kembali ke dalam kegelapan. Suatu sore, setelah berjam-jam merenung dan mencoba memahami kitab warisan Ki Dirga, Raji memutuskan untuk pergi ke tempat yang selalu membawa kedamaian, di hutan dekat desa, tempat di mana ia dulu sering berlatih bersama Ki Dirga. Hutan itu tampak seperti tempat yang tak tersentuh waktu, dengan pepohonan besar yang berdiri kokoh, seakan menjadi saksi bisu perjalanan hidup mereka. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Udara terasa lebih berat, dan bayangan di balik pohon-pohon tampak bergerak lebih cepat dari biasanya. Raji merasakan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Kekuatan yang ia rasakan semakin menguat, namun juga terasa semakin sulit untuk dikendalikan. Tanpa disadari, langkahnya membawa dia lebih dalam ke hutan,
hingga akhirnya ia sampai pada sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik semak belukar. Gua itu seolah menunggu kedatangannya, dan di dalamnya, ada aura yang begitu kuat, sebuah kekuatan yang sama sekali belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dengan hati yang penuh keraguan namun juga tekad, Raji memasuki gua itu. Di dalamnya, ia menemukan sebuah batu besar yang terletak di tengah ruang yang gelap. Batu itu berkilau dengan cahaya redup, seolah menyimpan sebuah rahasia besar. Raji mendekat, dan saat tangannya menyentuh batu tersebut, seketika ia merasakan aliran energi yang begitu kuat mengalir ke seluruh tubuhnya. Matanya terpejam, tubuhnya gemetar, dan ia merasakan setiap detik berdebar begitu cepat, seolah ia menyatu dengan kekuatan yang tak tampak namun terasa sangat nyata. Tiba-tiba, suara lembut yang sangat familiar terdengar. "Raji, kau telah menemukan kekuatanmu yang sejati. Ini adalah warisan yang aku jaga untukmu. Kekuatan yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang berani mencari dengan hati yang murni." Itu adalah suara Ki Dirga. Raji membuka matanya, dan melihat sosok Ki Dirga berdiri di hadapannya, tampak lebih jelas dari sebelumnya, meskipun tubuhnya seperti kabur dalam cahaya. "Ki Dirga," Raji berbisik, masih terkejut. "Apa ini? Apa yang sedang terjadi?" Ki Dirga tersenyum, tatapannya penuh kebanggaan. "Kau telah menemukan kekuatan yang telah tersembunyi di dalam dirimu. Ini bukan hanya warisan dari nenek moyangmu, tetapi juga kekuatan alam itu sendiri, kekuatan yang melindungi, yang menghidupkan, dan yang menjaga tanah ini. Kini, saatnya kau memahaminya." Raji merasakan perubahan besar dalam dirinya. Batu itu bukan hanya sumber kekuatan, melainkan juga simbol dari hubungan mendalam yang ia miliki dengan alam dan leluhurnya. Kekuatan yang mengalir melalui tubuhnya kini jauh lebih besar dari apa yang ia bayangkan sebelumnya. Itu bukan hanya tentang ilmu, tetapi tentang rasa saling terhubung dengan dunia di sekelilingnya. Ia bisa merasakan setiap hembusan angin, getaran tanah, dan kehidupan yang tumbuh di sekitar desa. Semua itu kini ada di dalam dirinya. Dengan kekuatan baru yang ia miliki, Raji merasa lebih siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Namun, ia tahu, ini hanyalah awal dari perjalanan panjang yang harus ia tempuh. Kekuatan ini harus dijaga dengan bijaksana, atau bisa jadi ia justru menjadi bumerang yang menghancurkan dirinya sendiri. Kini, dengan hati yang lebih teguh, ia keluar dari gua, siap untuk menghadapi tantangan berikutnya yang akan datang. Dan dengan itu, Raji tahu bahwa ia tidak lagi hanya seorang pemuda desa, tetapi seorang penjaga warisan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Pulang dari gua yang tersembunyi, Raji merasakan transformasi yang mendalam dalam dirinya. Setiap langkahnya kini dipenuhi dengan kekuatan yang berasal dari alam, sebuah kekuatan yang dulu hanya ada dalam legenda. Ia merasa lebih dekat dengan tanah yang ia pijak, dengan udara yang ia hirup, dan dengan sejarah panjang yang mengalir dalam darahnya. Namun, meskipun kekuatan itu kini ada dalam genggamannya, ada perasaan gelisah yang terus menghantuinya. Kekuatan sebesar ini, apakah ia bisa mengendalikannya? Ataukah kekuatan ini justru akan mengubah dirinya menjadi sesuatu yang lebih gelap? Malam itu, saat Raji duduk di beranda rumahnya, memandangi langit yang penuh dengan bintang, sebuah bayangan hitam melintas di depannya. Sesuatu yang besar, gelap, dan tak bisa dijelaskan. Hatinya berdegup kencang. Ia merasa ada yang mengawasi, atau bahkan menunggu saat yang tepat untuk kembali muncul. "Tidak, tidak mungkin," bisiknya, mencoba menenangkan dirinya. Namun, perasaan itu semakin menguat. Raji tahu, sesuatu yang lebih besar sedang mengintai desa ini. Esoknya, kabar buruk mulai menyebar. Beberapa warga desa yang pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar kembali dengan wajah pucat, menceritakan bahwa mereka melihat sesuatu yang tidak wajar di tengah hutan, sebuah sosok gelap yang berjalan tanpa suara, menembus kabut pagi. "Sosok itu seperti mengawasi kita," kata seorang warga tua dengan suara gemetar. "Aku merasa ada sesuatu yang akan datang, dan itu bukanlah hal yang baik." Raji merasa hatinya semakin berat mendengar cerita itu. Ia tahu, bayangan yang mereka lihat bukanlah hal biasa. Kekuatan gelap yang pernah ia hadapi bersama Ki Dirga mungkin telah bersembunyi, menunggu waktu yang tepat untuk bangkit kembali. Dengan tekad yang bulat, Raji memutuskan untuk mengumpulkan para tetua dan pemuda desa. Mereka harus bersiap. Kekuatan yang mereka hadapi bukan hanya sekadar ancaman fisik, tetapi juga kekuatan yang bisa merusak jiwa. Hari itu juga, Raji memimpin para pemuda untuk berlatih di hutan, menggali lebih dalam ilmu yang diwariskan oleh Ki Dirga.
Mereka berlatih dengan penuh semangat, meskipun Raji tahu, latihan ini tidak cukup untuk menghadapi sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Ia harus mencari lebih banyak jawaban, lebih banyak petunjuk. Seiring berjalannya waktu, semakin jelas baginya bahwa ancaman yang mendekat bukan hanya tentang kekuatan fisik, melainkan juga tentang kekuatan spiritual yang bisa merasuki pikiran dan jiwa. Di tengah malam, ketika hutan di sekitar desa sunyi, Raji merasakan kehadiran itu lagi. Bayangan hitam yang ia lihat sebelumnya kini tampak lebih jelas. Sosok itu berdiri di pinggir hutan, hanya beberapa meter dari desa. Sosoknya tinggi, tubuhnya dipenuhi oleh kabut gelap yang menari-nari di sekitarnya, menyembunyikan bentuk aslinya. Mata sosok itu memancarkan cahaya merah yang menakutkan, dan seketika Raji merasakan hawa dingin yang menusuk ke dalam tulang. "Aku tahu kau datang," suara Raji bergetar namun tegas. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri dengan diam, seolah menantinya untuk membuat langkah pertama. Raji tahu bahwa ini adalah ujian sesungguhnya. Mereka yang dulu berpikir bisa menguasai desa ini dengan kekuatan kegelapan, kini harus dihadapi dengan kekuatan yang lebih besar, kekuatan yang lahir dari keharmonisan antara manusia dan alam. Namun, apakah kekuatan itu cukup untuk mengalahkan kegelapan yang telah terbangun lama? Dengan langkah mantap, Raji mulai mengumpulkan energi alam di sekitarnya. Energi itu mengalir melalui tubuhnya, membentuk perisai yang lebih kuat dari sebelumnya. Ia memanggil angin, tanah, dan api yang ada di sekitarnya, memanfaatkan setiap elemen untuk menghadapinya. Tetapi, bayangan itu mulai bergerak maju, langkahnya terhitung perlahan, namun setiap langkahnya membawa gelombang kegelapan yang lebih besar. Ini bukan lagi sekadar pertempuran fisik, ini adalah pertempuran untuk jiwa dan masa depan desa ini. Raji tahu, kemenangan atau kekalahan akan ditentukan oleh keberaniannya untuk menghadapi apa yang tersembunyi di dalam dirinya. Raji berdiri tegak, napasnya teratur meski tubuhnya sedikit gemetar karena kekuatan yang mengalir melalui tubuhnya begitu cepat. Kekuatan alam yang ia kumpulkan di sekitarnya membentuk sebuah bola cahaya yang bersinar terang, siap melawan kegelapan yang telah lama mengintai. Namun, meski ia merasa lebih kuat dari sebelumnya, ada satu hal yang ia rasakan dengan jelas, bayangan itu bukanlah ancaman biasa. Ini lebih dari sekadar kekuatan fisik, lebih dari sekadar pertempuran duniawi. Ini adalah perang jiwa, perang yang hanya bisa dimenangkan oleh mereka yang mampu menguasai ketakutan terdalam-dalam diri mereka. Bayangan itu berhenti tepat di hadapan Raji. Matanya yang merah menyala menatap dalam, seolah menembus setiap lapisan pertahanan yang ada dalam dirinya. Raji bisa merasakan energi gelap yang mengalir dari sosok itu, seperti racun yang perlahan merayap ke dalam pikirannya, mencoba menggoyahkan ketenangannya. Suara bayangan itu terdengar dalam benaknya, begitu dalam, begitu menakutkan. "Kau tidak bisa melawan takdirmu, Raji. Setiap kekuatan yang kau miliki berasal dari kegelapan yang sama. Kalian semua hanya sebuah ilusi." Raji menggigit bibirnya, berusaha menahan godaan yang menguasai pikirannya. "Aku tidak takut padamu," katanya dengan tegas, meski di dalam hatinya, ketakutan mulai merayap. Bayangan itu tertawa pelan, suaranya seperti gema yang bergema dalam hutan. "Takut adalah bagian dari dirimu, Raji. Kegelapan ini ada dalam setiap jiwa manusia. Kau tidak bisa menyingkirkannya." Raji merasakan bagaimana kekuatan yang ia kumpulkan mulai bergoyang, nyaris terhimpit oleh tekanan yang datang dari dalam dirinya. Namun, sesuatu dalam dirinya berubah. Raji teringat akan kata-kata Ki Dirga, tentang kekuatan sejati yang ada di dalam dirinya. Kekuatan itu bukanlah milik pribadi, melainkan milik seluruh alam dan leluhur yang menjaga desa ini. Ia tidak bisa membiarkan bayangan ini merusak segalanya. Dengan tekad yang semakin kuat, Raji menegakkan tubuhnya. "Aku bukan hanya aku adalah penjaga desa ini. Aku adalah bagian dari tanah, dari roh-roh yang menjaga kehidupan di sini. Aku tidak akan biarkanmu menghancurkannya." Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, sebuah gelombang energi baru muncul. Raji merasakan getaran yang kuat di dalam dirinya, seperti sesuatu yang dalam dan sangat kuno sedang bangkit. Cahaya yang terbentuk di sekelilingnya semakin terang, semakin murni, dan ketika ia mengangkat tangannya, bola cahaya itu meledak, mengirimkan sinar yang begitu kuat ke arah bayangan tersebut. Namun, bayangan itu hanya tertawa lagi, lebih keras kali ini, seolah menghina usaha Raji. "Apa yang kau lakukan tidak akan cukup, Raji." Suara bayangan itu semakin menggelapkan udara di sekeliling mereka. "Kekuatanmu hanya berasal dari ilusi,
aku yang sebenarnya menguasai kekuatan ini. Namun, Raji merasakan sesuatu yang berbeda. Ia bisa mendengar suara angin, suara tanah, suara air, semua bersatu dalam harmoni yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menyadari bahwa kekuatan yang ia bawa bukanlah tentang bertarung melawan kegelapan, tetapi tentang menyatukan elemen-elemen alam yang ada di dalam dirinya. Dengan satu gerakan tangan yang lebih lembut, Raji menarik kekuatan alam dari seluruh penjuru desa. Angin bertiup, pohon-pohon bergoyang, dan tanah di bawahnya seolah mendukung setiap langkahnya. Energi alam yang bersatu itu membentuk sebuah pusaran cahaya yang begitu terang, jauh lebih kuat dari apapun yang ia pernah rasakan. Bayangan itu mulai mundur, terkepung oleh kekuatan alam yang tak terbendung. Ini adalah kekuatan sejati, bisik Raji, mengalirkan energi itu sepenuhnya. Kekuatan yang bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk kehidupan yang lebih besar. Bayangan itu mengerang, berusaha untuk melawan, namun semakin lama, kekuatannya semakin pudar. Cahaya yang terpancar dari Raji semakin terang, dan bayangan itu akhirnya meledak dalam sebuah ledakan gelap yang mengguncang tanah. Raji jatuh ke lutut, kelelahan setelah mengalirkan semua kekuatan yang ada di dalam dirinya, namun hatinya merasa ringan. Ia tahu, meski pertempuran ini telah berakhir, perjalanan panjangnya baru saja dimulai. Kekuatan ini, yang telah ia temukan dalam dirinya, harus dijaga, digunakan dengan bijaksana, agar tidak menjadi bumerang di masa depan. Desa Sumber Agung kembali tenang, namun Raji tahu bahwa kedamaian ini hanyalah sementara. Bayangan yang mengintai dari jauh, ancaman yang lebih besar, masih ada di luar sana, menunggu saat yang tepat untuk bangkit. Namun, kini Raji tidak lagi merasa takut. Ia tahu bahwa dengan kekuatan sejati yang ada di dalam dirinya, bersama dengan kekuatan alam yang mengalir dalam darahnya, ia bisa melindungi desa ini dari segala ancaman yang datang. Kegelapan yang pernah ada di dalam dirinya telah ia atasi, dan dengan itu, Raji bersiap untuk menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Raji duduk di bawah pohon besar di tengah desa, merasakan keheningan yang tiba-tiba setelah pertempuran hebat dengan bayangan gelap itu. Cahaya matahari yang memancar lembut menembus daun-daun pohon, menciptakan bayang-bayang yang seolah mengalir di tanah. Namun, meski tampak damai, Raji merasa ada yang tidak beres. Sebuah perasaan yang tidak bisa dijelaskan, seakan kegelapan yang baru saja ia kalahkan masih meninggalkan bekas di dalam dirinya. Suatu perasaan yang terus mengusik, bahwa bahaya yang lebih besar masih menunggunya di luar sana. Malam itu, Raji terbangun dari tiduran yang gelisah. Mimpi buruk yang ia alami tadi terasa begitu nyata, seolah bayangan gelap itu mengikutinya ke dalam tidurnya, mengingatkannya bahwa pertempuran itu belum selesai. Ia melangkah keluar rumah, berjalan perlahan ke arah tempat yang lebih sunyi, tempat yang sering ia kunjungi untuk merenung. Tetapi saat ia melangkah lebih jauh ke hutan, perasaan itu semakin kuat. Sesuatu, atau seseorang, mengamati setiap langkahnya, membayangi dengan kehadiran yang tidak kasat mata. Di tengah perjalanan, ia melihat sebuah sosok yang berdiri di kejauhan, hanya bayangan gelap yang hampir tidak terlihat di antara pepohonan. Raji berhenti, matanya tajam mengamati. Sosok itu bergerak perlahan, menari di antara cahaya bulan yang memudar. Tiba-tiba, sosok itu berhenti dan berbalik arah, seolah menantang Raji untuk mengikutinya. Perasaan cemas menyeruak, namun Raji menekan keraguannya. Ia tahu, jika ada yang bisa mengatasi kegelapan ini, itu adalah dirinya. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah mengikuti bayangan itu. Sosok itu membawa Raji semakin jauh ke dalam hutan, ke tempat yang tak pernah ia jelajahi sebelumnya. Ranting-ranting pohon berderak di bawah langkahnya, dan udara semakin dingin. Ketika ia sampai di sebuah lembah yang gelap, sosok itu berhenti dan berbalik, menghadapkan dirinya pada Raji. Tanpa kata, sosok itu perlahan menanggalkan jubah hitam yang menutupi tubuhnya. Apa yang terungkap di bawah jubah itu membuat jantung Raji terhenti sejenak. Di hadapannya berdiri seorang pria yang ia kenal, Ki Dirga. Namun, wajahnya kini tidak lagi penuh dengan kearifan dan kedamaian yang ia kenal, melainkan penuh dengan kegelapan yang mengerikan. Ki Dirga, apa yang terjadi denganmu? Suara Raji bergetar, kebingungannya bercampur dengan rasa takut. Ki Dirga tertawa pelan, tetapi tawa itu terdengar kosong dan mengerikan. Aku bukan Ki Dirga yang kau kenal, Raji. Aku adalah bagian dari kekuatan yang lebih besar, kekuatan yang sejak dulu bersembunyi dalam dunia ini, menunggu saatnya untuk bangkit. Raji mundur sedikit,
tetapi tetap menatap sosok itu dengan tekad. "Jadi, ini bukan Ki Dirga yang aku kenal?" tanya Raji dengan tegas. "Kau, apa yang kau inginkan? Ki Dirga, atau yang kini mengaku sebagai sesuatu yang lebih gelap, mendekat dengan langkah perlahan?" "Kekuatanmu, Raji. Kekuatan yang kau banggakan itu berasal dari tempat yang sama dengan kekuatanku. Kalian semua, manusia, tidak tahu bahwa kalian hanya berputar di dalam lingkaran kegelapan yang sama. Aku adalah bagian dari itu, dan kau juga akan menjadi bagian dariku." Raji merasa seluruh tubuhnya menegang. Kata-kata itu, meski terdengar sepele, memiliki beban yang sangat berat. Ia mulai merasakan adanya tarik-menarik di dalam dirinya, seolah kekuatan itu mencoba menguasai pikirannya lagi. Raji menggenggam erat telapak tangannya, berusaha menahan dorongan kekuatan gelap yang mengalir melalui tubuhnya. Ia harus menghadapinya, tidak hanya dengan kekuatan fisik, tetapi juga dengan kekuatan hati dan jiwanya. "Aku bukan bagian dari kegelapanmu," kata Raji, suaranya penuh tekad. "Aku telah memilih jalanku sendiri. Aku bukan alat untuk ambisimu." Namun, Ki Dirga, atau apapun sosok itu, tertawa keras. "Kau masih bodoh, Raji. Kau belum memahami apa yang ada di hadapanmu. Kegelapan ini akan selalu ada dalam dirimu, bahkan jika kau menolaknya." Dengan sekali gerakan, Ki Dirga mengulurkan tangannya, dan Raji merasakan kekuatan gelap yang sangat besar melanda tubuhnya. Ia hampir jatuh, namun secepat itu pula, kekuatan alam yang ia miliki mulai melawan. Tumbuhan dan angin mulai berputar di sekelilingnya, membentuk perisai alami yang kuat. Raji tahu, pertempuran ini tidak hanya melibatkan tubuhnya, tetapi juga seluruh dunia di sekitarnya. Ia harus berdiri teguh, meskipun kegelapan itu berusaha menguasai segala sesuatu yang ada di dalam dirinya. "Jika kau ingin melawan, Raji," suara Ki Dirga menggema dalam hutan, "maka bersiaplah. Kegelapan ini tidak akan pernah hilang. Ia akan selalu ada, menunggu untuk kembali. Dan saat itu datang, kau tidak akan bisa lagi lari darinya." Raji menggenggam erat tangannya, mencoba mengontrol kekuatan yang ada. "Aku akan terus berjuang," katanya dengan suara tegas. "Selama aku masih ada, kegelapan itu tidak akan pernah menang."